Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Untuk tema hari ini Al-Ismul Mausul. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema ini sudah kalian tulis di pekan kemarin. Hari ini tinggal kalian meyakinkan tulisan kalian sambil menyimak, diberi catatan khusus yang kalian bisa nanti memahami, karena memang tema ini betul-betul lebih sulit dari sebelumnya dan amat sangat erat hubungannya dengan tema sebelumnya. Sekarang kita lihat al-amsilah. Alladzi ta'allama bil jiddi najihun. Taballadani ya'malanil maksiyata. Berikutnya, kanalladzina yanjahuna farihina. Saya tandai kalimat yaitu alladzi. Yang pertama, alladzi ta'allama bil jiddi najihun. Kalimat alladzi kita memahami artinya, tetapi kalau dimasukkan dalam jumlah kita tidak bisa memahami secara langsung kecuali dengan menyebut jumlah berikut. Alladzi ta'allama bil jiddi. Kalimat yang itu terusnya harus dipahami, harus ada yang apa gitu. Jadi di situ contoh pertama, yang belajar dengan sungguh-sungguh sukses. Ya, jadi kata alladzi itu diiringi dengan ta'allama bil jiddi. Ta'allama bil jiddi itu jumlah lagi, namanya jumlah yang menyebutkan arti dari kata alladzi. Maka kalimat alladzi harus paham dengan jumlah berikutnya yang bisa memahami alladzi. Jadi lanjutannya alladzi ta'allamu atau alladzi ta'allama, itu fi'ilnya madhi boleh. Yang belajar dengan sungguh-sungguh. Itu saya ulang-ulang. Isim alladzi itu namanya isim mausul. Isim mausul adalah isim ma'rifah yang bisa ditentukan maksudnya adalah dengan jumlah ta'allama bil jiddi. Kalau belum ta'allama bil jiddi atau jumlah berikutnya belum ditentukan, itu tidak bisa memahami kata yang. Ya, jadi alladzi itu namanya isim mausul, bisa paham kalau ada jumlah berikutnya. Nah, jumlah berikutnya ta'allama bil jiddi itu namanya jumlah silah. Jumlah silah itu adalah jumlah yang menghubungkan dengan alladzi. Kalau diawali dengan alladzi. Nanti kalau yang kedua itu taballadani, ya'malani. Nah, ya'malani itu jumlah yang kedua yang menentukan kalimat alladzani. Kalau dia musanna ya bunyinya harus menyesuaikan gitu jumlah berikutnya. Kemudian nomor 3 juga sama. Kanalladzina yanjahuna. Enggak boleh kanalladzina yanjahu, enggak boleh. Berarti harus jumlah yanjahuna itu disesuaikan dengan alladzina. Saya ulang dari atas. Ta'allama bil jiddi itu namanya jumlah silah. Jumlah yang menghubungkan atau berhubungan dengan alladzi. Di dalam jumlah silah ta'allama itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Kan fiilnya ta'allama berarti fiilnya madhi
lil ghaib. Ghaibnya itu adalah dhamir mustatir, kembalinya ke alladzi. Nah, itu nomor 1, saya ulang lagi. Jadi alladzi itu isim. Berarti kalau meletakkan isim di awal, alladzi itu di awal, berarti isim itu adalah menjadi mubtada. Karena kalimat alladzi itu enggak bisa dirubah kepada marfu, jadi alladzi enggak bisa, itu namanya isim mabni. Karena isim itu aslinya mu'rab, maka namanya isim mausul, isim mabni fi mahalli raf'in wa huwa mubtada. Bukan fa'il tapi mubtada. Karena di awal. Jadi alladzi isim mausul fi mahalli raf'i wa huwa mubtada. Ta'allama bil jiti tadi namanya jumlah silah. Di dalam ta'allama itu ada fa'il dhamir mustatir, kembalinya kepada alladzi. Dhamir yang ada di jumlah itu namanya aidul mausul. Ya, aidul mausul itu adalah yang kembali kepada isim mausul, dhamirnya itu harus cocok. Jadi karena alladzi itu mufrad huwa, ya berarti ta'allama tadi fa'ilnya huwa, kembalinya ke alladzi. Majihun itu namanya khabar. Nomor 2, taballadzani ya'malanil maksiyata. Yang kedua alladzani itu setelah fi'il taba. Berarti alladzani itu pada asalnya dia adalah fa'il. Kalau fa'il mestinya kita lihat marfu, tapi di dalam kalimat alladzani itu tidak ada tanda khusus dhammahnya, itu tidak tampak. Kenapa? Karena isim mabni. Tapi yang kita lihat alladzani itu pakai alif. Alif untuk isim ini adalah isim musanna. Maksudnya menunjukkan musanna. Kalau musanna itu i'rabnya pakai alif. Jadi untuk alladzani isim mausul mabniun 'alal alif fi mahalli raf'in wa huwa fa'il. Kemudian ya'malani, saya garis bawah tadi sama, dia jumlah silah. Dhamirnya mana sekarang? Ya'malani berarti dhamirnya alif. Aliful isnaini itu namanya dhamir muttasil. Dhamir muttasil alif isnaini itu kembali kepada alladzani, namanya aidul mausul. Maksiyata itu adalah maf'ul bih untuk fi'il ya'malani. Kemudian yang ketiga, kanal ladzina yanjahuna farihina. Kana setelahnya itu namanya ismu kana. Seharusnya ismu kana itu marfu, tapi kalimat alladzina itu tidak bisa dibaca dengan dhammah. Maka alladzina masuk pada isim mausul. Isim mausul dibaca alladzina berarti mabniun 'ala fathin fi mahalli raf'in ismu kana. Iya, ismu kana maksudnya. Kemudian yang jahuna jumlah silah. Yang jahuna ada dhamir wawu, namanya wawul jamaah. Wawul jamaah kembali kepada alladzina, berarti disebut dengan aidul mausul. Farihina dibaca pakai ya, farihin itu isim, namanya khobaru kana. Khobaru kana itu adalah mansub bil ya karena jamak muzakkar salim. Coba dipahami 3 contoh itu. Ya, yang pertama posisi alladzi menjadi mubtada.
Alladzani menjadi fa'il, alladzina menjadi ismu kana. Ketiganya itu sama fi mahalli raf'in. Nanti kalian bisa membuat jumlah beda. Posisi alladzi itu bisa jadi maf'ul bi, bisa jadi inna. Kalau didahului inna berarti innalladzi. Gitu. Alladzani juga bisa. Alladzani nanti bisa maf'ul bi. Ya, ra'aitul ladzaini yaqra'ani darsa. Itu bisa. Nanti bisa dirubah kepada isim majrur. Boleh, tidak apa-apa. Seperti isim biasa, hanya saja kalau dia mansub, majrur, itu posisinya seperti jadi maf'ul bi, ismu inna, khobaru kana, atau kalau majrur berarti didahului dengan isim majrur. Lilladzina, lilladzaini, lilladzi, ilalladzi, sama aja sebenarnya. Itu contoh yang pertama atau kelompok pertama. Jumlah silah ini adalah diambil dari jumlah fi'liyah. Sekarang berikutnya target 3 bagian yang kedua. Innallati kitabuha jadidun mahirun. Allati ya muannas, allataini musanna, allati atau allai itu adalah jamak muannas. Posisinya kalau ini saya rubah di dalam allati, allataini, allati itu adalah fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin, innallati ismu inna, allataini maf'ul bih, sami'ta maf'ul bih, itu berarti fi mahalli nasbin. Berikutnya kitabuha jadidun. Kitabuha jadidun maraduhuma sautuhunna fasihun. Setelahnya itu adalah jumlah lagi, tapi jumlahnya namanya jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini juga ada dhamir. Ya, jumlah ismiyah ini sama disebut dengan jumlah silah. Jumlah silah ini ada dhamirnya. Kitabuha, ha itu kembali ke allati. Maraduhuma, huma kembali allataini. Sautuhunna, hunna kembali kepada allati. Itu berarti dhamir-dhamirnya itu adalah namanya aidul mausul. Menyesuaikan. Hanya saja silatul mausul yang kedua diambil dari jumlah ismiyah. Jadi dalam satu jumlah innallati kitabuha jadidun mahirun itu ada 2 jumlah. Yang pertama utuh dari awal, yang kedua yang saya garis bawahi itu namanya jumlah kedua, namanya jumlah silah. Sekarang berikutnya asalul ilma ilaman. Ilaman itu berarti man setelah ilah. Berarti man itu juga masuk isim mausul untuk akil. Saya bertanya ilmu kepada siapa yang kepada siapa di sekolah. Kata man itu diartikan bukan man seperti man anti, bukan, beda. Mayazra yasud juga bukan. Itu adalah namanya isim mausul. Jadi mannya itu adalah posisi menjadi isim majrur. Amaral abu amma, ma itu berarti kebalikannya dari man, berarti untuk ghairil akil. Sebelumnya ada huruf jar, berarti ma itu fi mahalli jarrin. Man dan ma namanya isim mausul. Setelahnya fil madrasati, fil fiqhi itu namanya jumlah silah. Tapi jumlah silahnya ini berasal dari syibhul jumlah. Kalau jumlah silah dari syibhul jumlah tidak ada dhamir.
Kalau tidak ada dhamir berarti tidak terdapat aidul mausul. Jadi aidul mausul itu syaratnya kalau jumlah silah berasal dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Mungkin itu yang kita sampaikan. Ada mungkin memang lumayan sulit ya, diulang-ulang. Tolong buku kalian tuh betul-betul di hadapannya dan sambil memberi tanda tertentu yang kalian bisa paham. Ini yang kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.